Pelaporan dan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana kulit impor non-pangan sebagai pangan tahun 2022. Sejak tahun 2022, kami telah melakukan penelusuran dan investigasi terkait dugaan penyimpangan dalam perdagangan dan pengolahan kulit basah dan kering asal impor non-pangan yang diselewengkan menjadi bahan pangan di wilayah Jawa Timur. Praktik ini diduga melibatkan penyalahgunaan rekomendasi pemasukan produk hewan non-pangan yang dikeluarkan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan adanya dugaan keterlibatan oknum instansi terkait yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Berdasarkan hasil investigasi tersebut, kami telah menyampaikan pengaduan resmi kepada berbagai instansi pemerintah di Jawa Timur sepanjang tahun 2022. Pengaduan kepada instansi pemerintah terkait pada tahun 2022. Pengaduan kepada Disnag Jatim. Pengaduan oleh Yaskum Jatim pada tanggal 13 Mei 2022. Berdasarkan hasil penelusuran terkait penggunaan kulit impor non-pangan sebagai bahan pangan yang tersebar di Jawa Timur, Yaskum Jatim telah menyampaikan pengaduan dengan nomor 028 DWP-YI Jatim 13V 2022 tertanggal 13 Mei 2022 kepada Dinas Peternakan Jawa Timur, Disnag Jatim. Pengaduan kembali oleh Yaskum Jatim pada tanggal 24 Mei 2022. Menindaklanjuti laporan informasi dan atau pengaduan pertama yang belum ditindaklanjuti oleh Disnag Jatim, Yaskum Jatim telah kembali menyampaikan pengaduan dengan nomor 037 DWP-YI Jatim 6V 2022 tertanggal 24 Mei 2022. Pengaduan kembali oleh Yaskum Jatim pada tanggal 30 Mei 2022. Menindaklanjuti laporan informasi dan atau pengaduan pertama dan kedua yang belum ditindaklanjuti oleh Disnag Jatim, Yaskum Jatim telah kembali menyampaikan pengaduan dengan nomor 039 DWP-YI Jatim XXXV 2022 tertanggal 30 Mei 2022. Tanggapan pengaduan dari Disnag Jatim pada tanggal 3 Juni 2022. Menindaklanjuti pengaduan nomor 028 DWP-YI Jatim 13V 2022 tertanggal 13 Mei 2022, Disnag Jatim menerbitkan surat jawaban nomor 524 6546 122 4 2022 tertanggal 3 Juni 2022. Dalam surat tersebut, Disnag Jatim menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi importasi kulit mentah garaman atas nama Haji Solihin dengan alamat gudang Blok I 5916 dan AJ 6953, Pergudangan Save Enlok, Jalan Lingkar Timur nomor 55, Sidoarjo. Selain itu, dalam surat nomor 524 6546 122 4 2022 tertanggal 3 Juni 2022, Disnag Jatim juga menyampaikan bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan kegiatan pengawasan atas importasi kulit mentah garaman. Namun, di lokasi Blok I 5916 tidak ditemukan adanya aktivitas, dan gudang tersebut dalam kondisi terkunci. Sementara itu, gudang di Blok AJ 6953 tidak ditemukan. Adapun informasi bahwa Disnag Jatim akan melaksanakan kegiatan pengawasan lanjutan pada unit usaha dimaksud untuk memberikan sosialisasi terkait prosedur lalu lintas produk hewan. Pengaduan kembali oleh Yaskum Jatim pada tanggal 21 Juni 2022. Karena tanggapan pengaduan tertanggal 3 Juni 2022 dinilai tidak menjawab substansi pengaduan dan menunjukkan ketidakprofesionalan, Yaskum Jatim menyampaikan dua surat kepada Disnag Jatim yang berisi permintaan agar Disnag Jatim lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta laporan kembali pengaduan terkait dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Sudibyo, Solikin, dan Afi. Hingga akhir tahun 2022, dua surat dimaksud tidak ada tanggapan. Pengaduan kepada Balai Besar Karantina Pertanian atau BBKP Surabaya. Pengaduan oleh Yaskum Jatim pada tanggal 13 Mei 2022. Berdasarkan hasil penelusuran terkait penggunaan kulit impor non-pangan sebagai bahan pangan yang tersebar di Jawa Timur, Yaskum Jatim telah menyampaikan pengaduan dengan nomor 027 DWP-YI Jatim 13V 2022 tertanggal 13 Mei 2022 kepada Balai Besar Karantina Pertanian, BBKP, Surabaya. Pengaduan kembali oleh Yaskum Jatim pada tanggal 24 Mei 2022. Menindaklanjuti laporan informasi dan atau pengaduan pertama yang belum ditindaklanjuti oleh BBKP Surabaya, Yaskum Jatim telah kembali menyampaikan pengaduan dengan nomor 036 DWP-YI Jatim 6V 2022 tertanggal 24 Mei 2022. Pengaduan kembali oleh Yaskum Jatim pada tanggal 30 Mei 2022. Menindaklanjuti laporan informasi dan atau pengaduan pertama dan kedua yang belum ditindaklanjuti oleh BBKP Surabaya, Yaskum Jatim telah kembali menyampaikan pengaduan dengan nomor 042 DWP-YI Jatim XXXV 2022 tertanggal 30 Mei 2022. Tanggapan pengaduan dari BBKP Surabaya pada tanggal 6 Juni 2022. Sehubungan dengan beberapa pengaduan sebelumnya, BBKP Surabaya menerbitkan surat nomor 3122 HM 130K6
A06/2022 tertanggal 6 Juni 2022, yang menyampaikan bahwa importasi kulit melalui BBKP Surabaya telah dilengkapi sertifikasi sanitasi dari negara asal dan memenuhi persyaratan karantina pertanian. Selain itu, melalui Surat Nomor 3122 HM130K6 A06/2022, disampaikan bahwa terhadap importasi kulit telah dilakukan karantina berupa pemeriksaan administrasi dan fisik. Pengeluaran kulit dari pelabuhan menuju instalasi karantina hewan juga telah dipastikan memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis. Adapun informasi yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap distribusi kulit setelah pelepasan dari karantina pertanian bukan merupakan kewenangan karantina pertanian. Pengaduan kembali oleh Yaskum Jatim pada tanggal 21 dan 24 Juni 2022. Karena tidak ada tindakan tegas dan instansi terkait terkesan saling melempar tanggung jawab, Yaskum Jatim menyampaikan 3 surat tertanggal 21-24 Juni 2022 yang berisi permintaan soft copy berkas serta regulasi yang berkaitan dengan importasi, perdagangan, dan pengolahan kulit non-pangan sebagai produk pangan. Selain itu, juga menyampaikan pengaduan ulang terkait dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Sudibyo, Solikin, dan Afi. Pengaduan kembali oleh Yaskum Jatim pada tanggal 18 Agustus 2022. Karena telah lebih dari 30 hari tanpa adanya tanggapan terhadap ketiga pengaduan yang sebelumnya disampaikan, pada 18 Agustus 2022, Yaskum Jatim mengajukan surat permohonan audiensi terkait perkara ini kepada BBKP Surabaya. Surat tersebut disampaikan melalui nomor 078 DWP-YI Jatim 812-X-2022. Tanggapan pengaduan dari BBKP Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2022. Menindaklanjuti surat 078 DWP-YI Jatim 812-X-2022 tertanggal 18 Agustus 2022, BBKP Surabaya menerbitkan surat berisi hasil audiensi dan informasi publik pada tanggal 23 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa dalam proses pengajuan dan dokumen KH14, wajib mencantumkan pernyataan bahwa kulit impor digunakan untuk industri dan bukan untuk pangan. Selain itu, dalam surat hasil audiensi dan informasi publik juga dinyatakan bahwa dugaan keberadaan kulit serta seluruh aktivitas di lokasi gudang Blok I5916, AJ6953, dan B2315 di kawasan pergudangan Save Enlok, Jalan Lingkar Timur nomor 55, Sidoarjo, berada di luar wewenang karantina. Pengaduan kepada Gubernur Jatim. Pengaduan oleh Yaskum Jatim pada tanggal 30 Mei 2022. Berdasarkan hasil penelusuran terkait penggunaan kulit impor non-pangan sebagai bahan pangan yang tersebar di Jawa Timur, Yaskum Jatim telah menyampaikan pengaduan dengan nomor 041 DWP-YI Jatim XXXV 2022 tertanggal 30 Mei 2022 kepada Gubernur Jatim. Hingga akhir tahun 2022, pengaduan dimaksud tidak ada tanggapan. Pengaduan kepada Komando Garnisun Tetap 3 Surabaya. Pengaduan oleh Yaskum Jatim pada tanggal 2 Juni 2022. Karena ditekan dan diancam oleh seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang mengaku bernama Bapak Armoyo dari Kesatuan Garnisun Tetap 3 Surabaya, Divisi Koperasi Garnisun Tetap 3 Surabaya. Yaskum Jatim pada 2 Juni 2022 menyampaikan pengaduan yang bertujuan untuk mengklarifikasi kebenaran informasi mengenai posisi Armoyo, serta meminta perlindungan keselamatan kepada Komando Garnisun Tetap 3 Surabaya. Hingga akhir tahun 2022, pengaduan dimaksud tidak ada tanggapan. Kesimpulan. Pengaduan yang disampaikan Yaskum Jatim sejak 2022 mencerminkan ketidakpuasan terhadap respons instansi terkait, seperti Disnak Jatim, BBKP Surabaya, Gubernur Jawa Timur, dan Komando Garnisun Tetap 3 Surabaya, yang dinilai lambat dan tidak substantif. Pengaduan tersebut berfokus pada dugaan penyimpangan penggunaan kulit impor non-pangan sebagai bahan pangan, penyalahgunaan regulasi, dan keterlibatan oknum tertentu. Meski ada beberapa tanggapan, tidak ada tindakan tegas yang diambil, menunjukkan lemahnya koordinasi, transparansi, dan profesionalisme dalam penanganan isu ini. Dibutuhkan langkah konkret dan sinergi antar instansi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung lama ini.